Oke, selamat sore teman-teman. Ya, di sini saya ingin berbagi sedikit ya tentang bagaimana sih atau kenapa ya mencari guru itu sangat sulit kesannya ya. Mencari guru itu kesannya, ini kesannya sangat sulit. Ya kan saya dulu juga merasa bahwa saya mencari itu nggak ketemu gitu loh. Jadi eh, yang mana sih guru yang bisa membimbing saya, atau guru yang sudah tercerahkan, atau guru yang sudah mengalami kesadaran itu yang mana gitu loh. Kita hanya bisa mempersepsikan bahwa itu atau itu gitu ya, tapi kita juga kadang-kadang bingung ya. Tapi harusnya saya sudah mengalami pencerahan ketika saya sudah ketemu guru yang mengalami kesadaran seperti itu. Sehingga kadang-kala saya kemudian dulu juga berpikir, dan mungkin teman-teman juga berpikir, kok nggak ada ya guru yang tercerahkan seperti itu, atau nggak ada ya yang mengalami kesadaran itu. Rata-rata kebanyakan guru-guru itu ya hanya mengajarkan tulisan gitu loh, dalil atau tulisan, atau berdasarkan syariat, atau mengajarkan yang dia juga mungkin mengajarkan tasawuf ya, atau mengajarkan kesadaran, tapi sebetulnya dia juga belum mengalami pencerahan. Itu yang banyak sekali terjadi ya. Bahkan saya punya salah satu siswa, atau dan juga salah satu teman juga yang dia agak agak ini ya, agak gimana ya, agak bingung juga gitu loh. Dia seorang penceramah, dia seorang yang mengajarkan tentang tarekat, tentang suwi, tapi dia sendiri itu belum tercerahkan, dan dia juga ngomong seperti itu. Saya juga bingung nih, saya juga bingung gimana, saya juga belum mengalami, dan kebetulan secara alam saya ditugaskan untuk mengajarkan itu gitu loh. Jadi ya serba bingung juga sebetulnya ya, kalau belum tercerahkan dan ternyata mengajarkan, padahal pengajaran kesadaran itu tidak bisa diajarkan lewat kalimat atau lewat kata ya. Kata yang disampaikan, misalkan mohon maaf ya, misalkan saya mengajarkan tapi hanya sebatas kata saja, itu nggak akan sampai. Kalimat itu hanya mengisi otak saja ya. Jadi sebetulnya juga malah penghalang ya, karena kebanyakan konsep sebetulnya. Jadi secara tidak langsung saya memberikan informasi, saya memberikan pengetahuan, saya memberikan metode-metode yang ada di Facebook, yang ada di WA, yang ada di YouTube itu ya, kalau bisa dibilang itu juga sebetulnya malah racun. Jadi meracuni sebetulnya. Sebetulnya meracuni ya. Sisi lainnya itu adalah racun. Jadi ya memang saya juga menyadari itu, bahwa kata-kata itu racun gitu loh bagi pencerahan, karena pencerahan itu di luar kata-kata itu tidak bisa disampaikan, dan memang murni sebetulnya tidak bisa diajarkan lewat kata-kata ya tentunya. Sehingga orang yang mengajarkan kesadaran melalui dakwah atau melalui pengajian itu sebetulnya paradok ya. Sebetulnya itu dengan cara seperti itu tidak bisa sampai gitu loh, maksud saya seperti itu. Karena apa? Pencerahan itu batin ya. Pencerahan itu seperti energi yang meresap. Makanya kemudian saya di kelas-kelas saya, atau di pembelajaran saya yang gratis maupun berbayar ya, itu memang ada beberapa orang yang unik gitu. Jadi dia itu seketika gitu loh. Kadangkala belum pernah mengerjakan satu metode, belum pernah mengamalkan sesuatu, belum pernah mendapat ilmu, bahkan ya baru daftar gitu, baru masuk kelas itu kita cuman ngobrol-ngobrol aja, kita cuman seperti berdialog aja, dan tiba-tiba boom gitu, meledak seketika itu, dan dia langsung paham gitu. Itu juga ada beberapa yang seperti itu ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan mungkin ya menurut saya antara guru dan murid itu sebenarnya hanya resonansi getaran rasa, bukan kata-kata ya. Jadi orang yang tercerahkan, orang yang mengalami kesadaran, maka lingkungannya di sekitarnya, orang-orang yang akan berpotensi itu akan mengalami juga seperti terbawa gitu. Makanya kadang-kala kita itu nggak perlu ngomong gitu loh, nggak perlu ngomong. Pokoknya orang yang berpotensi di situ, punya potensi untuk mengalami kesadaran, cukup hanya melihat kita saja, cukup hanya sering ini ya, sering
sering bersama kita meskipun tidak pernah berdialog, meskipun tidak pernah membahas kesadaran, itu justru malah dia mengalami gitu dengan tindakan kita, dengan sesuatu hal yang tidak berkaitan sama sekali. Mungkin kita membicarakan soal mancing, membicarakan soal kerja, tapi karena ada di sekitar kita, di sekitar orang yang mengalami kesadaran, itu dia juga bisa tumbuh kesadarannya. Dan sebetulnya memang itu yang benar ya. Makanya juga paradok kalau orang yang belum mengalami kesadaran dan dia mengajarkan kesadaran. Nah itu sebenarnya juga paradok, karena kalau menurut saya itu sangat sulit sekali untuk terjadi getaran batin, dorongan getaran batin dari orang itu gitu loh, karena dia nggak punya getaran batin kesadaran, sehingga yang terjadi ya kering gitu loh. Ia hanya membahas teori, membahas konsep, membahas literatur yang dihafal-hafalkan, yang sudah ada di kitab-kitab, mau dihafalkan lagi, hanya semacam itu, hanya pengulangan kata. Ibaratnya seperti kulaan ya, kulaan manggis kemudian dijual lagi dalam bentuk manggis gitu loh, macam itu. Sehingga bukan kesadaran yang terjadi, tapi hanya sebuah kata-kata yang diwariskan kepada muridnya lagi, dan muridnya mewariskan lagi ya kata-kata itu ya. Padahal kesadaran itu bukan kata-kata. Makanya ya bukan berarti nggak boleh ngajar ya, meskipun orang yang belum mengalami kesadaran bukan berarti nggak boleh ngajar. Cuman sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, ketika dulu saya belum mengalami kesadaran, saat di lingkungan sekitar saya itu tidak ada yang mengalami gitu loh. Tapi ketika saya mengalami kesadaran, saya merasa mengalami ya, bukan saya kemudian pede, wah ini sudah tercerahkan, enggak ya. Saya yakin dan saya yakin dan saya merasa bahwa saya itu udah mengalami meskipun baru sadar gitu ya, belum pada taraf-taraf selanjutnya. Itu lingkungan sekitar saya, teman-teman saya, ada beberapa teman, tetangga, dan orang yang ikut di grup saya itu tiba-tiba mereka juga mengalami gitu ya. Ya mungkin tetap ada bantuan kata-kata ya, mungkin sedikit kata membantu lah, tapi ya sebetulnya bukan itu yang penting gitu. Jadi kata-kata itu bisa menghantarkan kesadaran ketika seseorang yang ngomong ini juga mengalami kesadaran, seperti listrik ya. Kalimat tuh ibarat ini ya, ibarat kabel ya. Kesadaran tuh listriknya. Nah kalau kabel doang nggak ada listriknya kan nggak nyala gitu. Misalkan dipancing sama cahaya sama lampu kan nggak nyala ya. Tapi kalau kabel berkata-kata kemudian ada listriknya, kemudian dipancing sama lampu, maka akan nyala seperti itu. Jadi sebenarnya paradok ya kalau orang yang belum mengalami kesadaran kemudian dia mengajar ya, sebetulnya ya. Nah yang kedua adalah kadang kan kita bertanya ya, kembali lagi ke awal ya, kenapa sih kita itu yang belum mengalami kesadaran kok sepertinya sulit cari guru gitu loh, nggak ada gitu. Nah itu karena sebenarnya resonansi getaran Anda sendiri sebenarnya, karena kita memang belum mengalami ya. Kalau belum mengalami ya, misalkan ibaratnya gini lah, misalkan kita itu frekuensinya di 2 gitu, 2 Hz gitu, maka mustahil Anda akan ketemu orang yang dengan frekuensi 5 Hz gitu. Nah ketika Anda sudah naik pada frekuensi 5 Hz, karena mungkin peningkatan kesadaran Anda, maka yang 2 Hz itu akan hilang, kemudian Anda akan ketemu orang-orang dengan frekuensi 5 Hz. Nah dan selanjutnya ya, semakin Anda naik, semakin Anda dekat tercerahkan, semakin bagus, maka orang dan teman itu akan berganti sendiri. Tiba-tiba Anda akan ketemu teman baru, tiba-tiba teman lama menghilang dan sebagainya ya, karena itu mengikuti frekuensi Anda gitu loh. Jadi seperti dunia ya, dunia itu seperti terbagi atas frekuensi. Ketika Anda di frekuensi 2, maka ya orang-orangnya ya itu aja gitu loh. Ya sama, orang yang frekuensi 2 atau maksimal 3 gitu, atau 1 gitu. Pokoknya sekitar situ ya. Nah, ketika Anda naik, maka baru kemudian Anda bisa ketemu gitu loh. Oh, ternyata ini frekuensi 5 gitu. Oh, ini frekuensi 10, ini frekuensi 100 gitu. Baru ketemu orang-orangnya gitu kan. Nah itu secara magnetis, biasanya nggak disengaja ya, seperti itu. Makanya susah ya kalau kita belum meningkat, kemudian guru itu ya nggak bisa ketemu gitu. Kita nggak bisa ketemu guru yang sebenarnya. Makanya kata-katanya murid siap guru datang gitu.
Jadi murid siap dulu ya, murid siap dengan frekuensinya, mempersiapkan diri untuk menaikkan frekuensinya. Misalkan guru itu berlevel 100, kemudian kita baru 50. Kita menjadikan diri kita menjadi minimal 99. Maka kemudian kita ketemu dengan guru yang berfrekuensi 100 gitu kan. Seperti itu kira-kira ya. Oke, terima kasih.